I'll record now. Okay, good morning students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, here are all the students of 7A and 7B. You are all only 35. It's okay. I will share the video in YouTube and I will share it. I will link it to Kijek so you can watch it again next time. Okay, today, as I shared in the link, we are going to talk about descriptive text. I'm sure some of you, beberapa dari kalian, know it well, sudah paham, sudah tahu ya, what it means by descriptive text. Tapi Raffi, please mute. Okay, but I will share it to you secara apa ya? Secara terperinci, sederhana dan rinci. Nah, ini saya share screen. Okay, I'll pin myself. Okay. Ini ada descriptive text, kelihatan ya. This is the descriptive text explanation. Yang pertama, descriptive text itu apa sih? Nah, kita harus tahu descriptive text itu apa. Descriptive text, deskripsi. Deskripsi itu artinya adalah menggambarkan. Ya, describe itu menggambarkan. Descriptive text itu adalah salah satu jenis teks bahasa Inggris. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya teks deskripsi, sama sih ya. Kalau bahasa Inggris jadi descriptive text. Salah satu jenis teks bahasa Inggris yang di dalamnya memuat deskripsi atau gambaran yang memang menggambarkan dia ya tentang gambaran detail tentang suatu objek. Objeknya itu bisa berupa orang, bisa berupa benda, atau bisa juga berupa hewan, seperti itu ya, yang akan dideskripsikan. And then penjelasan selanjutnya. Nah, ini adalah bagian yang terpenting pada descriptive text. Descriptive text consists of, terdiri dari bagian-bagiannya ya. Yang pertama ada identification. Identification, kurang iya. Identification. Bagian ini berisi identitas benda. Jadi begini, dalam descriptive text itu seperti surat, itu kan ada bagiannya ya surat itu ya. Kalian sudah belajar bagian-bagian surat, ada kepala surat, ada badan surat, ada apa itu salam atau apa itu di bawahnya ya. Kalau dalam kalau dalam descriptive text, dalam sebuah teks itu ada bagiannya. Yang pertama bagian yang teratas biasanya ada judulnya kan, itu nggak usah disebut, pasti ada judulnya. Terus yang kedua itu ada identification-nya. Identification itu bagian paling atas. Nah, bagian ini berisi tentang identitas benda. Jadi bagian ini mengidentifikasi bendanya atau orangnya atau sesuatu itu apa sih yang mau kita deskripsikan. Ya, bisa orang, my dad, misalnya my cat, atau my house, my idol. Nah, di sini dijelaskan. My idol adalah Lisa Blackpink. Nah, setelah itu, setelah diidentifikasi apa ini benda atau orang atau hewan yang mau dideskripsikan, kita masuk ke bagian yang namanya bagian description. Kok sama sama deskriptif? Ya, bagian ini karena menggambarkan, menceritakan tentang bagian deskripsinya. Nah, makanya kita sebut dengan namanya adalah description.
Bukan deskriptif ya. Kalau deskriptif teks itu nama teksnya. Kalau description sama identification itu bagian-bagiannya. Paragraf pertama misalnya diisi sama identification. Paragraf kedua berisi tentang description. Paragraf ketiga masih description lagi. Nah, seperti itu urutan dari descriptive text ya. Bagian description ini isinya apa? Bagian ini berisi gambaran berupa kualitas bagian ya, berisi gambaran atau penjelasan tentang suara saya jelas? Jelas. Ya, oke. Kemarin ada yang putus-putus? Enggak? Oke. Bagian description ini berisi gambaran berupa menggambarkan, menceritakan bagian, ada bagian-bagiannya. Misalnya rumah, kita ceritakan bagian-bagian dari rumah itu, ya. Diceritakan bagian-bagian rumah. Rumah saya ada living house, living room, ada bedroom, bathroom, dan lain-lain. Ini siapa tadi mainland tadi? Habib ya. Habib, tolong ya. Kita lagi belajar, oke? Oke. Terus ya, bagian berupa bagian-bagian. Nanti ada bagian-bagiannya. Terus kualitas. Kualitasnya seperti apa? Kualitas itu apa ya? Kalau kita menyebutnya dalam contohnya itu apa ya kalau kualitas? Seperti kita kemarin membahas tentang kalimat pasif tentang adjektif, itu kan ada kualitas. Biasanya kualitas itu contohnya kalau orang ya cantik, kalau benda ya apa? Bagus, enggak, itu namanya kualitas. Ya. Kalau orang ya cantik enggaknya, baik enggaknya, itu namanya kualitas. Dan karakternya seperti apa? Karakter itu juga bisa tentang kebaikan itu juga bisa karakternya dia itu pemarah, ceria, itu karakternya ya. Atau botolnya kalau kita menceritakan botolnya ini kokoh, tebal, seperti itu karakternya ya. Karakteristik dari benda atau orang atau sesuatu yang kita deskripsikan. Jadi pokoknya intinya itu menceritakan tentang kualitas atau hal-hal yang bisa kita lihat dan kita rasakan dari yang kita ceritakan itu. Ya, bagian description ini berisi tentang apa yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan tentang hal yang kita ceritakan itu. Kalau botol, berarti ya warnanya, terus bentuknya, itu ada di situ, ada di bagian description itu. Ya, paham sampai sini? You get it? Ya, langsung saya kasih contoh ya di sini ya. Untuk soal, nanti akan saya kasih soal. I will give you soal or task. I live with my dad. Oke, ini example, contoh ya. Yang pertama, kita akan mendeskripsikan orang dulu. Kalau orang kan agak mudah ya. Nanti kita akan belajar mendeskripsikan salah satu orang yang ada di rumahmu atau idolamu nanti ya. Yang pertama, contoh dari example of identification. Ini contoh yang terlalu sederhana. Contoh yang sederhana banget ini ya. Nah, contohnya ada di sini. It's too apa ya? Too sederhana, too simple. Very simple example. Ini, I live with my dad. Berarti kira-kira yang akan kita ceritakan pada teks ini adalah si daddy, ayah kita ya. I live with my dad. Terus kita sambung di bawahnya description-nya, contohnya
My dad is big. Big. Itu kelihatan enggak kalau kita misalnya mengatakan my dad is big, itu bisa kita lihat enggak big-nya itu? Big-nya kelihatan enggak? My barrel is big, gitu. Berarti big itu sesuatu yang bisa kita lihat atau enggak? Atau cuma kita rasakan saja, oh ini besar gitu. Atau bisa kita lihat, oh itu big gitu. Gimana? Jangan nyoret-nyoret ya. Farel, please. Farel. Ini kamu penasaran ya? Ayo, big itu berarti bisa dilihat nggak? Bisa. Bisa, ya betul. Jadi karena pada description, bagian description itu, kita menceritakan sesuatu yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Kalau rasakan itu nggak bisa dilihat. Botolku cantik, ayahku hebat. Apakah hebatnya itu bisa kita lihat? Bisa kita, aku bangga, misalnya gitu, bisa kita lihat? Nggak bisa. Ayahku besar, tinggi besar, itu kan bisa kita lihat, ya kan? Nah, ini kalau my dad is big, berarti ayahnya big-nya ini kan bisa dilihat, ya. He can make coba saya mau ngomong sama siapa ini tadi, Habib. Halo Habib. Halo Habib. Apa ini? Kamu nulis apa di chat, Bib? My dad has big dark eye. His eyeball. Bola matanya gitu ya. Oke, Bib. Kita belajar ya. Habib sudah ini kah? Males kah? Sudah bosen? Oke, kita lanjut ya. He has spiky black hair. Spiky, rambutnya jabrik. And then black hair. Ini kalau kita lihat dari kata-katanya ini, kata sifat atau kata apa ya? Spiky black. Kata apa? Ayo Habib. Spiky black hair. Spiky black hair. Ini kata apa? Terdiri dari kata apa sajakah itu? Spiky black hair. Itu terdiri dari kata apa sajakah? Kalimat spiky black hair. He has spiky black hair. Ini kemarin ya, baru kita bahas ya. Ada di video. Ayo, siapa yang bisa jawab? Spiky black hair itu terdiri dari kata apa saja, Kak? Firman, nggak bisa jawab? Nggak? Oh, loh. Kemarin kalian bukannya sudah nonton video yang tentang has have? Has have sudah belum? Sudah? Sinta? Minggu kemarin kan saya share video tentang has have. Sudah saya share belum? Oh, belum ya? Oh, belum. Oke. Nanti saya share ya video tentang apa ini? Has have. Oke. I'm sorry. I forgot. Memang ini lupa akhir-akhir ini ya. Harusnya kalian minggu lalu saya kasih video itu. Ternyata saya lupa. Seingat saya kok sudah. It's okay, never mind. Nanti saya share di GC kalian ya, dicek ya. Oke, spiky black hair itu adalah ada kata sifat dan ada kata benda. Bendanya apa? Hair. Bendanya hair. Terus spiky dan black-nya itu adalah sifatnya. Menggambarkan, yang menjelaskan tentang benda itu. Kalau red bottle, botolnya itu adalah benda, red itu adalah sifatnya, kata sifatnya. Berarti red long bottle, bendanya adalah ini botolnya, red sama longnya itu adalah kata sifatnya. Oke. Nanti saya share ya, I'm sorry. Jadi saya nggak bisa
bertanya tentang ini ke kalian, kata sifat dan kata benda ini. No problem, saya akan share ya nanti ya. Okay, he has spiky black hair and mustache. Dia punya mustache ayahnya. Jadi sudah bisa bayangkan ya, ayahnya itu rambutnya mbak jabrik, warnanya hitam, spiky ya, dijabrik-jabrikan gitu. And then he has mustache. My dad has mustache. Punya ini kumis. My dad has big dark eyes. Has big dark eyes. Kayak eyes saya ini ya. Besar, hitam. Big dark eyes. Kebanyakan orang Indonesia has black eyes ya. Dark itu matanya hitam, big besar. His hobby is playing football. Hobinya adalah bermain sepak bola. My dad is great football player. My dad is great football player. Nah, ini juga kata sifat great. Great. Football player ini kata bendanya. Ya, orangnya ini. Oke. And then he runs very fast. He runs very fast. Di sini run-nya pakai S ya, karena he. Ya, verb-nya harus dikasih S. He runs very fast. Dia berlari sangat cepat. I love my dad. Aku sangat menyayangi ayahku. Nah, ini contoh sederhana banget. Nanti kalau kalian buat jangan terlalu pendek seperti ini ya, dibuat agak panjang. Ini ada 37 student. Oke, mainland, still again. Oke. Jangan hiraukan si Habib ini. Oke, tinggal 6 menit saya stop share di sini. Sudah bisa dipahami ya, bagian dari descriptive text itu ada 2. Yang pertama identification, yang kedua apa? Description. Oke, kalau identification itu berisikan tentang identitas benda, orang, atau sesuatu yang kita mau ceritakan, yang mau kita deskripsikan. Terus description-nya itu tentang gambarannya, tentang apa yang bisa kita lihat dari benda atau orang itu, dan apa yang bisa kita rasakan dari orang atau benda. Ya, sifatnya seperti apa. Saya stop share di sini. I will check your saya mau cek yang masuk ya. Ada Abdul Rozak, Akbar Aditama, Aneska, Aulia, Bai, Bangkit ada ya. Dababis, Damaika, Elvan, Farel, Fawas, ada Firman, Francisca ada, Gladista, Hadin, Lydia, Loris, Mainland, si Habib ya. Jadi terkenal ini. Maulana Rifki, and then Raffi, Akbar Prastio, and then Ashidik, Muksid, Pasya, Rafika, Revan, Santi, Sinta, Setia Chandra, Shania, Tino, Zaidan. Winston hilang. Oh, Winston kelas kalian ya. Winston is gone. It's okay. Because the connection maybe ya. Oke, sampai situ aja. Is there any question? Adakah pertanyaan yang mau kalian kasih tahu ke Mem Heni? Adakah pertanyaan? Siapa ini ngechat lagi ini? Super Dark Joe. Baik. Wes, coba bahas ngono-ngonoan. Ayo yang lain. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya akhiri, nanti videonya saya share biar kalian bisa dilihat ini sama Pak Rofim juga, sama guru-guru lain. Saya share di YouTube. Ayo, biar ini terkenal ya. Biar terkenal kamu, Bib. Ada aja. Oke, saya rasa sampai sini dulu ya, karena waktunya sudah habis. Nanti kalau soal akan saya share di GC ya. Kalian update aja GC-nya. I'm sorry because I
I didn't share the has, have, and adjective video. I'm sorry. Sebenarnya ada video tentang has, have, sama adjective, but maybe forgot. Saya lupa. Salah saya ya. Tapi sebenarnya gampang kok. Oh, Winston hadir lagi. Oke, thank you 38 students. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.